sudah taklid. Ya. Saya taklid kepada itu para ulama. Ya. Bapak juga taklid kan kita tidak seumur, betul nggak? Dan kita tidak seumur dalam sejarah itu kan tidak. Ya, betul. Kita taklid kepada pendapat firman, betul nggak? Ya. Ya kita bicara baik aja, kita Ya. taklid. Bapak juga taklid, saya juga taklid, betul? Ya, Betul. semua itu Taklid kepada pasti. taklid kepada yang punya ide masing-masing, betul nggak? Oke, lanjut. Terima kasih. Kita pengen aja, Pak. Kita bisa aja, Pak. Ya. Salah nggak apa-apa, itu terserah. Ya, ya. Perfeksi. Ingat, ya nggak apa-apa. Yang dari masalah. Ya, ya. Jangan sampai sekitar Bapak. Tapi di dalam iman Kristen kita, Ya. Kristen bukan agama. Betul. Ya, sekali lagi Kristen bukan agama. Dan Yesus tidak pernah menerima Injil, kitab Injil maksudnya. Tapi Quran mengatakan Yesus menerima Injil. Salah. Pengertian Injil itu aja Quran menilai salah. Injil yang dikatakan Injil itu adalah berita gembira, kabar baik. Bisaroh bahasa Arabnya. Bisaroh yang mana? Kabar baik itu ada di dalam pribadi Isa Al-Masih, Yesus itu. Bukan buku. Tapi Quran mengatakan bahwa Yesus menerima kitab Injil. Ini aja sudah salah. Ya, Pak. Jadi yang dikatakan Kristen itu pada hakikatnya bukan agama. Karena pengertian Yesus berasal dari kata Yahshua, Yehosua, Yesua, Yasua. Bahasa Arabnya bukan Isa Al-Masih tapi Yasu Al-Masih. Itu bahasa Arab Syria. Karena waktu Muhammad hidup, Injil bahasa Arab belum masuk ke situ. Makanya ketika Muhammad memaknai nama Yesus salah, Isa Al-Masih. Walaupun pribadinya yang dimaksudkan adalah putra Maryam. Ya. Dan silsilahnya pun salah. Tadi sudah diterangkan bahwa Maryam, ibunya Yesus, ini diambil dari saudara perempuan Harun. Harun itu punya saudara perempuan namanya Miriam. Punya adik namanya Musa. Lah oleh Muhammad, nama Miriam ini diadopsi ke Quran ibunya Yesus. Padahal selisihnya zaman Musa sama Yesus itu 1500 tahun. Jadi bukan zaman dipaksa menjadi satu zaman. Itulah makanya orang Kristen dan Katolik, orang Kristen dan orang Yahudi menolak Quran itu firman Allah. Kenapa? Ayat yang pertama, ayat bertentangan, salah sejarah. Kedua, ketiga, ini ngambil dari hadis. Bahwa Al-Quran juga mengatakan bahwa Quran itu sesungguhnya perkataan Rasul yang mulia. Malah Allah bersumpah. Lebih jelasnya kita buka ya, bahwa Quran ini benar nggak firman Allah. Cuma terjemahan teman-teman agama salah, menerjemahkan kurang tepat. Ini Pak Muhammad Yunus. Ya, yang terjemahannya pas di Mahmud Yunus. Ya. Di dalam surat 69 ayat 38-40. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim. Aku bersumpah. Ini Allah. Allah sampai bersumpah dengan makhluk yang kamu lihat dan yang tidak kamu lihat, bahwa sesungguhnya dia Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Ini terjemahan Mahmud Yunus, Profesor Dr. Mahmud Yunus. Tapi terjemahan teman-teman agama ditambah-tambahin. Karena Quran itu diberita firman Tuhan yang dibawa oleh malaikat Jibril. Padahal teks bahasa Arabnya cuma singkat aja, innahu laqaulu rasulin karim. Dan sesungguhnya dia la sungguh qaulu perkataan Rasulin karim, Rasul yang mulia. Jadi kalau kita baca terjemahan di sini, Pak, maaf, walaupun tidak semuanya benar, pas ketepatan yang saya baca ini kok nggak sesuai dengan teks asli. Saya kembali lagi kepada Tritunggal atau Trinitas. Ya. Ingat Tuhannya orang Kristen itu satu, esa. Di situ dikatakan, ya, di dalam Markus 29. Markus 29. Sangat jelas
Yisma ya Israel arobun ilahuna arobun wahid. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Ya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Itu bahasa Israelnya, bahasa Ibrani. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Jadi jauh sebelum Muhammad lahir, orang Yahudi dan Nasrani itu sudah meyakini bahwa Tuhan yang disembah itu esa. Tapi dalam keesaan Tuhan ini memiliki 3 kodrat kuasa: mencipta, berfirman, dan memberi hidup. Itulah yang dimaksud Tritunggal. Bukan kok 3 Tuhan berjejer begini, enggak, salah. Tuduhan karuan ini, Quran ini tidak berdasar. Makanya kalau Muhammad dikatakan buta huruf, saya nggak setuju. Pas Bapak setuju atau percaya silahkan, tapi saya nggak setuju. Karena buta huruf dalam versi Arab itu, dalam dunia Arab itu ada 3. Buta huruf memang tidak bisa baca tulis, buta teologi, dan buta ilmu pengetahuan. Tapi Muhammad jelas buta teologi, khususnya teologi tentang Yahudi dan Nasrani. Karena menuduh Tuhannya orang Kristen 3, padahal Tuhan orang Kristen itu esa, 1. Tapi ada di mana-mana. Dan Tuhan itu tak terbatas. Itulah sebabnya Alkitab, Pak, ya. Kita kembali kepada Alkitab. Ya. Ada yang bawa Alkitab? Di dalam Ayub 11 ayat 7 sampai 9. Ayub 11 ayat 7 sampai 9 begini bunyinya. Dapatkah engkau memahami hakikat Tuhan? Ya. Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Ya. Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas dari samudera. Ini kita baru bicara ciptaannya. Bagaimana sang penciptanya? Jadi kalau otak kita, pikiran kita, akal budi kita memahami Tuhan, nggak nyambung, Pak. Sama dengan begini, Pak. Saya naik gaji. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan. Berarti Allahnya orang Islam ada di Mekah. Apa begitu? Katanya Allah itu ada di mana-mana. Kekuasaan Allah tak terbatas. Tapi praktek ibadah hajinya kok bertamu di rumah Allah. Berarti orang yang bisa bertamu di rumah Allah hanya orang yang memiliki harta. Wah, bagaimana dengan nasibnya orang yang tidak punya harta? Selamanya tidak akan bisa naik gaji bertamu di rumahnya Allah. Adilkah itu? Muhammad pernah mengatakan, barang siapa di antara umatku melakukan sholat di Masjidil Haram 1 kali, nilainya sama dengan 1000 kali di masjid lain. Berarti orang Arab yang punya pahala besar. Apa begitu? Sama istilah-istilah di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran sama. Cuma yang berbeda janjinya, Pak. Janji di dalam kekristenan pasti dijamin masuk surga. Kenapa? Karena yang kita ikuti ini sudah ada di surga. Sedangkan Nabi nggak tahu. Ya sudah sekolah atau belum nggak tahu. Surat 46 ayat 9 itu nggak perlu ditafsirkan. Kul katakanlah, ma'kuntu bitamina rasul. Aku bukanlah satu-satunya rasul yang diutus Tuhan. Ma'adri ma'ayub alubi walabikum. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku dan tidak pula pada dirimu. In atabiu ilama yuwa. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ilaya wa ma'ana ilana mubi. Dan tugasku tidak lain adalah seorang pemberi peringatan. Makanya Muhammad tidak mengerti, tidak tahu nasibnya dia surga atau belum. Itu pun ditunjang oleh perkataan Muhammad sendiri. Dalam hadis Sahih Bukhari jilid 1 nomornya 650. Wallahi demi Allah alarjullahi qawiro. Aku hanya mengharapkan kebaikan. Wallahi ya. Wa ana Rasulullah, biarpun aku utusan Allah, ma'adri ma'ayub alubi, aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada itu. Kalau nasibnya Nabi aja nggak ngerti, bagaimana dengan umatnya?
Itulah sebabnya gelar nabi lain dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa nabi-nabi lain 25 nabi dari Adam sampai Isa gelarnya AS alaihi salam, keselamatan atas nabi itu. Tapi Muhammad gelarnya SAW, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi rahmat dan keselamatan atas nabi. Berarti nabi 24 sudah selamat, Muhammad tanda tanya. Itulah sebabnya setiap umat Islam sholat pasti sholat untuk nabi. Karena memang nabi perlu doa. Buktinya apa? Yang mati tetap mati. Sampai sekarang di Medina nggak bangkit-bangkit. Tapi Isa mati bangkit hidup kembali. Itulah yang menunjukkan keilahian Isa. Nggak ada nabi lain yang bangkit kecuali Isa. Karena apa? Kejadiannya Isa berbeda dengan nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain semua keturunan Adam, hasil hubungan suami istri. Tapi Isa tidak. Oleh firman Allah, oleh roh Allah. Itulah pribadi Isa. Makanya ketika dia mati, maut, kematian tidak bisa mengalahkan. Bahkan kematian itu dikalahkan oleh Isa. Makanya kalau Isa mati bangkit hidup kembali, siapapun yang percaya kepada Isa, kalau mati bangkit hidup kembali. Itu janji. Makanya janji Tuhan itu pasti, Pak. Gak mungkin janji Tuhan ini ngomong mudah-mudahan. Jelas ini faktor manusia. Gak mungkin. Aku gak yakin Tuhan ngomong mudah-mudahan. Karena Tuhan itu maha mengetahui. Lain Tuhannya orang Kristen kalau ngomong ya tidak. Lebih dari itu pendosa, pembohong. Jadi keselamatan inilah Pak yang dicari, yang kita cari. Karena tujuan umat beragama itu semua, ketika kita dipanggil Tuhan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, benar nggak kita kembali kepada Allah? Kalau enggak, akan menjadi roh gentayangan, nggak diterima. Nah, orang harus ditanya, kamu masuk surga nggak? Insya Allah. Ya jangan kamu, Allah mengajar sendiri nggak tahu, nabimu sendiri nggak tahu. Kalau ada ulama lebih tahu, lebih hebat daripada nabi. Nabi sendiri nggak tahu. Kepada putrinya Muhammad mengatakan, ya Fatimah binti Muhammad amata Rasulullah imalah sikum apa inilah minallah saya. Wahai Fatimah putri Muhammad, biarpun aku utusan Allah, ikmalah alian kusikum, beramalah kamu untuk diri kamu. Fa inilah minallah saya. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari siksa Tuhan. Anaknya sendiri, Pak, nggak bisa tolong. Dirinya sendiri juga nggak tahu, anaknya juga nggak bisa ditolong. Makanya aneh kalau pada hari kiamat Muhammad memberi syafaat, omong kosong bertentangan dan Quran dan hadis. Semua hadis, kitab apapun, kalau bertentangan dengan Quran harus ditolak. Itu selama saya mengkaji dalam ajaran Islam. Silakan. Orang mau dasarnya ini, dasarnya itu, tapi kan harus selaras dengan Quran. Contohnya Pak, sholat dari 50 kali menjadi 5 kali. Itu hadis yang bercerita. Baik Tirmidzi menceritakan, Sahih Bukhari menceritakan, Muslim menceritakan, Abu Dawud juga menceritakan. Versinya berbeda-beda. Semuanya itu dari perintah 50 kali sampai 5 kali. 50 kali sampai 5 kali itu pun petunjuk Musa, bukan dari Allah. Mestinya Allah maha tahu bahwa umatnya nggak mungkin sanggup sholat 50 kali sehari semalam. Kalau itu dilakukan, kapan kerjanya? Kapan pakai sarung dalam? Kan gitu. Sarungan terus. Maaf bro ya, ini fakta ya. 5 kali aja kok. Nggak apa. Makanya itu Pak, mustahil manusia bisa menjalankan syariat Islam dengan sesungguhnya. Tapi perintah sholat di dalam Al-Quran cuma 3 kali. Loh kok aneh? Loh kenapa hadis dikuatkan? Al-Quran dikenal. Wa aqimi sholata torofain nari basulama minalili innal hasanati yudhinnal sayyiati dzalika zikrolidzat ini. Surah 11 ayat 114. Aneh kan? Sama-sama firman Allah katanya. Muhammad katanya pergi ke Mustawa, ada perintah 50. Di Quran cuma 3 kali. Loh, ini pengalaman hadis kok dikalahkan sama Quran. Quran dikalahkan.
Jadi kalau kita bicara tentang banyak, cuma saya akan bicara tentang keselamatan. Karena kita hidup ini cuma sekali. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Hanya kepadanya kamu dikembalikan. Iya kalau bisa kembali ke sana, kalau enggak, jangan sampai kita sesat. Dolun wa mudil, sesat menyesatkan. Kita akan menyesal di belakang. Makanya tentang berita ini Pak, mangga silakan terima. Selamat nggak terima ya urusan masing-masing. Kan gitu loh. Ya. Lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Yang jelas Kristen bukan agama. Salah, Kristen bukan agama. Ya. Karena apa? Kristen dikatakan bukan agama karena agama Yahudi itu gagal. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa menjalankan agama Yahudi dengan menjalankan hukum Taurat Musa. Ya, makanya Sang Pencipta sendiri, Tuhan sendiri turun ke dunia menjadi manusia yang sempurna di dalam pribadi Isa. Maaf Pak. Ya. Nah, tadi Bapak bilang Kristen bukan agama. Ya. Oh, di KTP kan agamanya apa? Kristen. Ya. Makanya tadi sudah dikatakan. Iya, maaf, ini maaf aja. Ya, Bapak kan itu kan bebas. Ya. Ya, Bapak Kristen bukan agama. Agama itu kan dari KTP kan nama, Solihudin, alamat. Iya. Agama apa Kristen? Ya. Apa kok agama? Bukan agama berarti Kristen. Gini. Ya. Thank you. Iya. Yang saya ngomong itu pada hakikatnya. Ya. Ya. Bukan dalam pengertian bahasa dari Kristen itu bukan agama. Ya. Itu kalau di dalam KTP tetap agama Kristen. Iya. Ya loh. Pada hakikatnya, ya, yang sejatinya Kristen itu bukan agama. Karena Yesus tidak pernah mendirikan agama. Yesus tidak pernah menjadikan orang beragama. Walaupun prakteknya dalam keduniawian, kita hidup dalam lembaga negara menjadikan orang beragama. Ini kan aturan dunia, Ya, Pak. betul kan? Saya bilang Kristen itu bukan agama, kenapa ke saya nih? Saya jawab lagi, kenapa di KTP itu agamanya Kristen? Karena kita hidup di lembaga negara. Iya, saya nggak salah ya. Oke, thank you, mereka. Iya, Semangat tadi. tidak jelas. Masalah itu masalah kita pendapat akidah itu bebas. Karena kita bermacam-macam aliran dan saya satu tujuan mencari yang tadi keselamatan. Ya, ngerti lah. Minum dulu Pak. Iya. Sampai kopi saya dingin saking semangatnya, Pak. Kita akan diskriminasi itu Pak. Buktikan Bapak minum kopi, saya minum ini itu nggak adil tuh. Begitu kopi. Ini instruksi aja. Cara ya itu tindakan diskriminasi. Tidak boleh karena Bapak kopi saya nggak ada deh. Oh, nggak minta tadi Kalau kali. tuan rumahnya saya boleh. Ini mah interview aja. Intermezzo. Bukan aja berkata harus adil. Dari pengajian kita ini kan perlu betul kan bagi tampilan kasar betul. Ini juga kopi pahit kok Pak. Enggak, saya nggak nanyain kopi pahit. Bukan. Kalau saya udah minum baru terasa pahitnya bro. Kan belum masuk. Ya kan belum mencicipi. Kalau udah mencicipi baru oh bener ini pahit. Karena kau kan pahit tuh kopi. Sama saya kan belum merasakan bilang pahit karena belum minum. Tolong dibaca di dalam surat An-Nisa 4 ayat 126. Walillahi ma'afil samawat wa ma'afil ard wa kana Allahu bi kulli syai'in muhit. Tolong dibaca arti terjemahnya. Surat An-Nisa. Kasih aja Bapak Surat empat. Jangan. Enggak mendengar kamar. Oh. Saya tak. Suap berapa itu? Surat 4 ayat 126. Saya ingin Bapak ngerti, jangan sampai nggak paham tentang kekristenan. Lepas Bapak percaya nggak, itu bukan urusan saya. Iya. Iya kan? Jangan sampai salah paham, Tuhan Kristen, orang Kristen itu kafir. Tapi kami kalau sudah tahu nggak masalah, nggak akan tersinggung. Tapi Bapak harus ingat, kalau orang Kristen dikatakan kafir, orang Kristen di atas orang kafir sampai hari kiamat. Kalau begitu ya kafir siapa?
Ayamnya ayam. Oh, Ada. salah tiga aja main. Ya. Kepunyaan Tolong, Allah lah yang apa yang di langit dan apa yang di bumi, Nah, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. iya, pengetahuan Allah. Sebenarnya nggak ada pengetahuan ini, nggak ada kata ilmu. Wallaha bi kulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Kalau kita mengikuti bahasa manusia, banyak tuh Allahnya. Kata meliputi itu banyak, Pak. Ya? Tapi karena diterapkan untuk sang pencipta, artinya kekuasaan Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Demikian juga orang Kristen. Jadi kalau ada Bapa, Putra, Roh Kudus itu jangan ditafsirkan tiga pribadi, salah, tiga oknum. Maksudnya di dalam Islam tiga sifat. Sifat Allah yang sang pencipta, sifat Allah berfirman, sifat Allah menghidupkan. Cuma itu aja kok. Nah kalau kita persoalkan bagaimana dengan sifat Allah 20 tadi? Lebih banyak orang Islam dong. Amin. Nah, Iya benar. Kita kembali ke kebenaran dan selamat. Ya. Jadi keselamatan inilah penting. Karena manusia itu cepat atau lambat, suka atau tidak suka pasti mati. Yang jadi pertanyaan, Bapak sudah siapkah? Kalau Bapak sudah siap, apa yang Bapak banggakan? Apa yang Amal? harus disiapkan? Muhammad mengatakan yaqulu la yujilu ahadam minkum a'malahu janah wala yubiru minar wala nabila birahmatin minallah. Di antara kalian diselamatkan ya masuk surga bukan karena amalnya. Diselamatkan dari neraka bukan karena amalnya. Ya. Kecuali dengan rahmat Allah. Anugerah. Maka keselamatan di dalam Islam, di dalam Kristen itu Pak, anugerah Allah, hadiah Allah cuma-cuma. Bukankah kita berusaha? Kalau berusaha kita mengikuti amal Pak, sekali lagi yang mampu yang bisa beramal. Yang hidupnya kere tetap kere Pak. Gak bisa berikan Tidak akan bisa memberikan apa-apa. Sama. Ya. Sekarang kalau amalnya itu ukuran menjadi standarnya itu amal. Lah kalau amalnya itu ditimbang-imbang, bagaimana? Masuk surga kan neraka? Nggak tahu Pak. Jadi pantatnya di neraka surga, kepalanya di neraka. Jadi kalau kita bicara seimbang, itu nggak ada Pak, nggak ada. Makanya Nabi mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku dan tidak pula pada diri. Nah kalau levelnya Nabi aja nggak tahu, Bapak-bapak mau mengatakan lebih tahu, memangnya Bapak lebih hebat dari Nabi? Kita ini harus pakai logika Pak. Quran mengatakan wayat alurizka ala ladina layak kilun, dan Allah akan menimpakan kemurkaan bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Akalnya harus digunakan. Adillah wal akhlaku. Agama itu akal. Ladina lima apa akal. Dan tidak ada seorang pun yang tidak menggunakan akal dalam memahami agama. Jadi kalau kita memahami Allah dimasukkan di dalam pikiran kita, Allah yang masuk akal berarti sudah membatasi Allah. Padahal Allah itu tidak terbatas. Bagaimana otak kita yang menciptakan Tuhan mau menceritakan Tuhan yang tidak terbatas? Otak kita yang terbatas mau memahami yang tidak terbatas. Ngomong kosong. Ya. Jadi anugerah keselamatan itu diberikan karena memang Tuhan itu mengasihi Bapak. Bukan Bapak mencari. Mustahil manusia itu bisa mencari. Kenapa? Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Al-insanu mahalul kotak wanisa. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ada yang tadi aja. Iya. Tidak akan sempurna. Sedangkan Allah itu maha suci, maha kudus. Nah kalau manusia itu tempatnya najis, tempatnya dosa, mau menggapai surga sama dengan pungguk perlindungan bulan, kodok muntalengi. Sama nyawa kucingnya na jero karung. Ya, pinter loh Bapak ini. Nanti bahasa Inggris. Sunda aja. Inggris Sunda itu. Sekali lagi Pak, keselamatan itu hanya anugerah Tuhan. Loh kalau begitu orang Kristen nggak perlu amal, orang Kristen wajib beramal berbuat baik, tapi bukan untuk menggapai surga, tetapi tanda ucapan syukur bahwa orang Kristen sudah diselamatkan. Bagaimana kalau kita sudah selamatkan nggak berbuat baik? Ya kita mau memberitakan berita keselamatan ya
dikepret orang. Kan gitu. Iya. Lu pelit gitu woy. Beritain Injil. Ya? Coba Pak Yudi itu ngomong Injil ke bapak-bapak. Nggak mau kasih apa itu sarana prasarana. Bapak nggak akan mau dengar. Betul nggak? Ya, itu apalagi buat perut lapar. Itu nggak kedengaran itu. Ayo. Allah sangat membenci orang yang mengatakan tapi tidak mau mengerjakan. Kabulu makan indah wahi walan tahun. Jadi kita harus antara tindakan perkataan itu harus sesuai. Betul nggak Pak? Biasanya orang kita ngomong, korban pikir-pikir dulu, kan gitu. Duitku nanti dulu, kan gitu. Ini Pak, makanya tidak mungkin manusia bisa masuk surga karena amalnya. Tuhan nggak butuh amal. Amal manusia itu seperti kain lap, kain lapin gitu, kotor untuk ngepel, dibersihin lagi, ngepel, bersihin. Ya itu orang sholat begitu. Sholat lagi, berbuat dosa lagi, sholat. Kapan bersihnya Pak? Sedangkan orang sholat saja Pak, jangankan kok bolong-bolong, dalam sholatnya aja celaka. Fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Surat Al-Alaq. Bapak mungkin mudah-mudahan nggak lalai ya. Aku yakin banyak lalainya. Banyak bolong-bolongnya. Kalau gini Pak, ini kita berbicaranya jangankan di agama ya. Kita agama Dewan antara Islam dan ya. Ini dalam undang-undang negara kita nggak boleh kan menceraikan seseorang atau misalnya kelakuan seseorang. Kayak tadi Bapak bilang maaf ya, orang sholat cuci lagi kan itu. Ini ibarat. Oh ya ini contohkan itu. Saya nggak menuduh siapa, tapi prakteknya memang itu. Ya toh. Apakah ada yang lebih lain lagi diibaratkannya, dicontohkannya seperti yang ke sholat? Bukan Pak, karena saya menjalani. Ya. Saya merasa berbuat dosa, saya sholat minta ampun lagi, tanpa sengaja saya berdosa lagi. Nah ini saya terapkan diri saya, kapan saya bersih? Paling-paling orang Islam di kawan-kawan saya nggak jauh dengan saya. Karena Bapak meyakini bahwa Al-Quran ini firman Allah, ini bisa diuji Pak. Secara sejarah yo salah. Quran mengatakan sesudah Isa lahir Yakub. Berarti Yakub adiknya Iska. Coba, padahal dalam sejarah Alkitab Yakub itu anaknya Iska. Surat 11 ayat 71. Tadi sudah saya tulis ya. Ini dalam sejarah, masa sih Allah salah sejarah? Yang sejarah jelas manusianya. Coba Bapak, saya akan memberi ya Pak, pengertian. Tadi Bapak sudah pernah dengar, siapa sih yang tahu hari kiamat? Allah kan? Setuju? Kalau menurut saya mah ada tanda-tandanya Pak. Yang tahu yang maksudnya Ya, saya tanya, siapa sih yang tahu hari kiamat? Pak. Allah kan? Allah sendiri Pak. Allah kan? Tetapi kenapa Isa kok tahu memberi pengetahuan tentang hari kiamat? Siapa pribadi saya? Padahal Isa di dalam Injil mengatakan tidak ada yang tahu. Malaikat tidak, anak tidak, hanya Bapa. Artinya Allah yang tahu. Tetapi Quran mengatakan Isa memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Wa innahu la ilmul lisa'a. Fala taqulna biha wa tabi'un haksa siratul mustaqim. Dan janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Ya? Maka. Biarkan aja dilanjutkan. Percayalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Inilah jalan yang lurus. Jadi kalau Allah yang tahu hari kiamat, Isa tahu hari kiamat, siapa pribadi saya? Loh kenapa kok bukan Ibrahim? Kenapa bukan Musa yang disebut kalamullah? Kenapa bukan Ibrahim yang disebut Khalilullah? Kenapa bukan Adam yang disebut Kalimatullah? Loh kok Isa? Kenapa bukan Muhammad yang disebut Esawi? Dari sini aja udah kita bisa lihat Pak, siapa pribadi Isa? Allah